Nah, bayangkan nih ada sosok misterius yang selama ini hanya dianggap legenda dalam kisah Naruto Shippuden kala itu ya. Entitasnya itu begitu kuat, legendaris dan juga cukup misterius si horor menyaingi para Otsutsuki. Keberadaannya tertutupi oleh sejarah yang juga masih terlupakan. Jasin sebutannya, dewa yang disembah oleh Hidan sendiri. Bisa jadi ini bukan sekedar mitos oleh nakama, melainkan bagian dari kebenaran yang lebih besar di era Shippuden dan sampai ke Two Blue Vortex. Jika benar dia adalah Otsutsuki yang jatuh, apakah yang membuatnya terbuang pula nih? Apakah dia mencoba melawan tatanan para dewa? Lebih penting lagi nakama, bagaimana perannya dalam plot Boruto yang mulai mengungkapkan rahasia terdalam tentang sejarah para Otsutsuki kuno. Dalam teori ini kita akan menggali petunjuk tersembunyi ya, simbol-simbol yang mengarah pada kemungkinan keterlibatan Jasin dalam perang para dewa. Bagaimana pengaruhnya bisa muncul kembali dalam konflik yang sedang berlangsung itu? Jika selama ini Boruto Kawaki terjebak dalam takdir yang ditentukan oleh Otsutsuki, apakah mungkin ada kekuatan yang diam-diam menari di balik layar itu sendiri ya? Itu menjadi seru loh nakama, kita bahas lebih dalam. Dahulu ya nakama, di era Naruto Shippuden tuh memang ada misteri yang tidak pernah benar-benar terungkapkan sih. Salah satunya adalah perihal Jasin, sosok yang disebutkan sebagai dewa oleh Hidan kan, anggota Akatsuki yang punya ritual cukup nyeleneh mengerikan tuh. Bagaimana jika Jasin bukan sekedar mitos mata? Bagaimana jika dia sebenarnya adalah bagian dari klan Otsutsuki loh? Teori menarik muncul menghubungkan Jasin dengan para Otsutsuki itu sendiri. Kemungkinan besar dia akan menjadi ancaman terbesar di era Boruto. Dalam kisah Boruto sendiri ada banyak hal yang perlahan-lahan mengungkap dunia Otsutsuki lebih dalam nih, mulai dari konsep Shinju, dewa-dewa Otsutsuki, hingga misteri kekuatan omnipoten yang seakan-akan mengendalikan segala sesuatu kan. Ada salah satu panel dalam manga Boruto yang membuat teori ini semakin masuk akal lagi. Dalam salah satu adegan, Boruto terlihat seperti mendapatkan perlindungan dari kekuatan lebih besar kan. Jika benar ini berasal dari dewa Otsutsuki yang lebih baik itu, maka masuk akal juga jika ada dewa jahat sebagai lawannya. Siapa yang lebih cocok mengisi peran ini selain Jasin tuh? Jasin selama ini hanya dikenal sebagai dewa yang disembah oleh Hidan kan. Hidan sendiri adalah sosok fanatik yang tidak peduli dengan tujuan Akatsuki. Dia hanya ingin membunuh dan mempersembahkan korbannya kepada Jasin tersebut. Tapi kalau kita tarik lebih luas ya, konsep pengorbanan ini mirip dengan apa yang dilakukan Otsutsuki nakama. Mereka mengorbankan makhluk hidup demi menumbuhkan Shinju, mendapatkan buah cakra pohon dewa itu sendiri kan. Keterkaitan ini bukanlah kebetulan semata soal. Satu hal yang aneh dari Hidan adalah dia tidak bisa mati. Sementara di dunia Naruto, keabadian bukanlah hal yang umum kecuali bagi Otsutsuki yang bisa berinkarnasi lewat sebuah karma kan. Bisa jadi berkah sih. Jasin yang membuat Hidan abadi sebenarnya adalah bentuk lain dari teknologi Otsutsuki, hanya saja dengan metode yang berbeda dari karma. Nah, bisa seperti itu nih. Dalam Boruto ada konsep tentang Shinjutsu, kekuatan para dewa yang tidak membutuhkan segel tangan. Menariknya, teknik Hidan juga tidak menggunakan segel tangan tuh. Ini berarti ada kemungkinan besar bahwa kekuatan yang diberikan Jasin kepada Hidan adalah bentuk Shinjutsu, yang berarti Jasin mungkin adalah entitas level Otsutsuki. Jika benar Jasin adalah Otsutsuki, maka siapa dia sebenarnya itu nih? Dalam kisah Boruto kita diperkenalkan dengan Shibai Otsutsuki, sosok yang telah mencapai tingkat keilahian setelah menyerap banyak buah cakra. Tapi memang ada dua segel misterius yang pecah di dimensi ekor 10 Jubi Karakala itu ya. Salah satunya itu kemungkinan besar adalah milik Jasin loh teorinya. Jika Shibai adalah dewa yang baik, bisa jadi Jasin adalah kebalikannya, entitas yang menolak prinsip Shibai dan memilih jalan yang lebih gelap lagi. Sebagai tambahan nakama, teori ini juga menghubungkan Jasin dengan sejarah dunia nyata loh. Ada sekte pembunuh di India bernama Tagi yang mempersembahkan korban kepada Dewi Kali. Sosok ini melambangkan waktu, kehancuran, dan warna hitam. Jasin sendiri digambarkan sebagai dewa dengan warna hitam pula kan, penuh kehancuran, memiliki ritual berbasis darah, dan bisa jadi Sensei Kishimoto terinspirasi dari cerita rakyat Jepang dan kisah ini menciptakan Jasin. Selain itu ada satu klan di Naruto yang punya kemampuan aneh, yaitu Chinoike. Mereka memiliki dojo bernama Ketsuryugan kan, yang bisa mengendalikan zat besi dalam darah lawannya. Ritual Jasin juga melibatkan darah tuh. Lebih menariknya lagi, desa asal Hidan dekat dengan lembah neraka, tempat di mana Chinoike dibuang. Bisa jadi nakama Jasin adalah entitas yang dulu dipuja oleh klan tersebut sebelum akhirnya dilupakan oleh sejarah perang. Sekarang bagaimana kalau teori itu benar? Bagaimana kalau Amado, ilmuwan jenius di Boruto sendiri tanpa sadar sedang membantu kebangkitan sosok selain Otsutsuki
Otsutsuki Shibai mungkin adalah Jashin. Kita tahu bahwa Amado terobsesi dengan kebangkitan dan keabadian kan. Dia ingin menghidupkan kembali putrinya Akebi. Secara tidak sadar dia menggunakan teknologi Otsutsuki yang berasal dari Jashin. Fakta bahwa Kawaki memiliki karma buatan bisa berarti DNA Jashin telah dimasukkan ke dalamnya. Jika Amado benar-benar melakukan ini, maka bisa jadi karma tersebut bukan hanya alat reinkarnasi biasa, tetapi sebuah pintu untuk menghidupkan kembali dewa yang telah lama terkunci. Meskipun Amado mengatakan semua anggota Kara memiliki sel DNA Shibai ya, tapi ini masih teori sih memang. Dari sini kita juga bisa mengaitkan karakter seperti Daemon, adik Eida itu yang punya kemampuan unik pula. Siapapun yang berniat menyerangnya akan menerima serangan fatal itu kembali ya. Kemampuan ini mirip seperti ritual Hidan yang bisa melukai musuhnya dengan menyakiti dirinya sendiri. Bisa jadi Daemon memiliki DNA dari Jashin atau bahkan dibuat menggunakan teknologi berdasarkan kekuatan Jashin. Itulah menariknya Amado Sob. Apakah dia selain mendapatkan sel sampel DNA Shibai juga mendapatkan informasi dari Jashin ya? Seru tuh. Jika benar Jashin akan bangkit di era Blue Vortex, ini bisa menjadi momentum besar nakama. Boruto mungkin akan menjadi orang yang ditakdirkan untuk mengalahkan iblis tersebut, sama seperti dalam mitologi bagaimana dewa terang selalu melawan dewa kegelapan. Juga bisa menjadi cerminan dari kisah Lucifer dalam kepercayaan kala itu nih, dimana seorang malaikat tinggi jatuh dan menjadi musuh terbesar Tuhan kan. Apakah ini hanya teori liar tentang dimana keberadaan para shinjutsu yang semakin meluas lagi? Ya mungkin aja. Dengan semakin berkembangnya dunia Otsutsuki di kisah Boruto, tidak ada yang mustahil nakama. Jashin benar-benar adalah Otsutsuki, maka pertarungan terbesar Boruto belumlah dimulai. Dia tidak hanya untuk berhadapan dengan Code, para Otsutsuki lainnya dan para shinobi yang menyimpang itu, tapi juga ancaman jauh lebih besar. Ancaman yang telah ada sejak era Naruto ayahnya dahulu leluhurnya dan baru saja bangkit kembali lagi. Dengan semua petunjuk ini, hanya waktu yang akan menjawab gimana Jashin akan muncul di kisah Blue Vortex nakama. Karena di era manganya yang semakin seru-serunya ini nih, banyak adegan-adegan yang memang membuat kita itu penasaran. Bagaimana ya beberapa clue-clue dan karakter yang dahulu itu pernah muncul dan belum ditampilkan lagi. Salah satunya memang adalah Jashin. Kalau mau disimpulkan semua petunjuk ini benar nakama, maka Boruto bukan hanya menghadapi konflik biasa nih. Dia sedang terjebak dalam perang antar para dewa kan. Jashin selama ini hanya dianggap mitos, bisa jadi adalah Otsutsuki yang jatuh kala itu, sosok yang dulu setara dengan Shibai tetapi akhirnya dihukum karena pengkhianatannya. Jika benar, maka kemunculan di era Boruto bukanlah kebetulan. Semua teori terhubung dan ritual berdarah Hidan, simbol-simbol tersembunyi hingga teknologi Amado. Bisa jadi kebangkitan Jashin sudah direncanakan sejak lama loh. Jika sosok ini benar-benar kembali, maka Boruto harus menghadapi sesuatu yang lebih berbahaya dari sekedar para Otsutsuki biasa. Ini bukan lagi soal sekedar karma atau pengkhianatan agama, itu adalah perang antara shinjutsu dewa yang akan dimunculkan. Beberapa karakter yang akan terkait dan terikat dengan Jashin sepertinya selain Hidan adalah pertama jelas Shibai, kedua adalah Amado, yang ketiga adalah Otsutsuki dan juga Boruto Kawaki itu sendiri. Bakalan menarik kisah Blue Vortex nanti nakama. Gimana, sepakat nggak tentang hipotesa ini? Jadi itu tadi ya pembahasan kita mengenai bagaimana jika Otsutsuki terakhir di Boruto itu adalah Jashin salah satunya. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe 3 channel terbaru kita ya teman-teman. Saga Boruto Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Sudeshi. Nah, tolong ikutin, subscribe dan juga ramaikan di sana. Jadi kan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.